Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok SMP Negeri 25 Banjarmasin yang beranggotakan 5 orang. Pada video ini kami akan mengkampanyekan praktik baik yang berjudul Implementasi Pendekatan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran IPA materi komponen biotik dan abiotik di kelas 7 SMP Negeri 25 Banjarmasin. Mari kita simak video berikut ini. Latar belakang pemilihan judul ini berdasarkan pengalaman lapangan di SMPN 25 Banjarmasin karena pendekatan scaffolding dalam JPD atau Zone of Proximal Development ini mempunyai kaitan erat dengan perkembangan peserta didik, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Di mana dalam aspek sosial, di SMPN 25 Banjarmasin ini kami menemukan bahwa peserta didik kesulitan mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi dan kerjasama. Hal ini dapat dilihat pada saat pengerjaan tugas secara berkelompok. Sehingga, scaffolding dapat membantu dengan cara guru bisa memandu diskusi kelompok untuk melatih kemampuan berinteraksi, komunikasi, dan berdiskusi peserta didik. Dalam hal budaya, scaffolding dapat digunakan untuk mengenalkan peserta didik pada nilai-nilai dan tradisi budaya mereka. Sebagai contoh, dalam pembelajaran komponen biotik dan abiotik ini, kami memasukkan unsur lingkungan dengan mengajak peserta didik untuk mengamati dan menganalisis apa saja komponen abiotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, dari segi budaya, dengan mengajak peserta didik menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang pada saat pembelajaran. Ekonomi di SMPN 25 Banjarmasin ini memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga dengan scaffolding ini diharapkan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Guru bisa memberikan bimbingan untuk mengerjakan tugas proyek yang melatih kemampuan problem solving dan manajemen waktu. Pendekatan scaffolding atau ZPD ini membantu peserta didik berkembang secara bertahap dan mandiri, menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan latar belakang peserta didik, meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri dalam belajar. Pendekatan scaffolding dalam ZPD ini adalah instrumen penting untuk mendampingi peserta didik berkembang secara holistik, tidak hanya di bidang akademis tetapi juga sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa menjadi individu yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Scaffolding merupakan teknik yang mengarahkan orang dewasa untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak secara berlahan dalam proses belajarnya dan berangsur-angsur berkurang sampai kepada peserta didik memahami secara mandiri. Sebelum pembelajaran, guru memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik berupa kuisis mode kertas guna mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, guru memetakan peserta didik sesuai dengan GPD. Setelah guru mengetahui GPD peserta didiknya, barulah pendidik atau guru merancang sesuai dengan capaian pembelajarannya. Selanjutnya, guru membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah atau berpikir kritis peserta didik. Guru menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yaitu problem-based learning. Scaffolding merupakan teknik yang mengarahkan orang dewasa untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak secara berlahan dalam proses belajarnya dan berangsur-angsur berkurang sampai kepada peserta didik memahami secara mandiri. Sebelum pembelajaran, guru memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik berupa kuisis mode kertas guna mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, guru memetakan peserta didik sesuai dengan GPD. Setelah PBL merupakan singkatan dari Problem-Based Learning yang merupakan sebuah metode pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui pemecahan masalah secara nyata. Dalam PBL, peserta didik diberikan sebuah masalah yang kompleks dan realistis, yang kemudian mereka harus jelaskan, menganalisis, dan mencari solusinya. Metode ini menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif dalam pemecahan masalah, serta mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang diterapkan. PBL memiliki beberapa keuntungan, antara lain mempromosikan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kerjasama tim, dan pemecahan masalah. Selain itu, metode ini juga mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di dalam dunia nyata karena mereka belajar untuk menyelesaikan masalah yang kompleks seperti yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada proses PBL biasanya melibatkan beberapa tahap seperti identifikasi masalah, penelitian, pembahasan dalam kelompok, penyajian solusi, dan sebagainya. Selama proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam memecahkan masalah dan mengembangkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang diajarkan.
Selanjutnya, dalam penerapan pembelajaran PBL di pembelajaran IPA kelas 7, yang pertama yaitu PBL diterapkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya materi komponen biotik dan abiotik, yaitu mengklasifikasikan dan menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Lalu yang kedua, peserta didik terlibat secara aktif dalam pengamatan lingkungan sekitar sekolah sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi. Yang ketiga, PBL membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan, melakukan pengamatan dengan mengklasifikasikan serta menganalisis lingkungan sekolah tentang komponen biotik dan abiotik dengan berdiskusi serta mempresentasikan di kelas secara bersama dengan kelompoknya. Yang keempat adalah penerapan PBL dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam materi komponen biotik dan abiotik dalam melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekolah dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosial kultural. Model PBL ini terdapat 5 simpak yang meliputinya, di mana tahap yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Guru akan menyajikan masalah atau kasus yang akan diselesaikan oleh peserta didik dengan menayangkan video mengenai peristiwa biotik dan abiotik. Kemudian, guru memantik rasa ingin tahu peserta didik dan memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video yang telah diamati. Kemudian, tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, di mana guru membagi peserta didik dalam kelompok kecil berdasarkan GPD-nya. Peserta didik dibagikan menjadi 5 kelompok berdasarkan GPD-nya. Kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif tinggi atau kelompok yang sudah mencapai GPD-nya akan melakukan diskusi tanpa bimbingan guru. Sedangkan kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan rendah atau kelompok yang belum mencapai GPD akan mendapatkan bimbingan lebih oleh guru atau teman sejawatnya. Guru akan membagikan tugas kepada peserta didik dengan membagikan LKPD. Kemudian tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, kegiatan dilaksanakan di halaman sekolah, tepatnya di bagian ekosistem kolam dan ekosistem tanah, yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami bagaimana pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup dalam ekosistem kolam dan ekosistem tanah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan isu-isu sosial dan meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya. Kemudian, pada tahap pembimbingan ini, guru berkeliling memberikan scaffolding dengan memantau dan membimbing peserta didik. Kelompok peserta didik yang belum mencapai GPD atau kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan rendah akan dibimbing oleh guru dengan memberikan kata kunci atau hal-hal lain yang dapat memancing peserta didik ke arah kemandirian belajarnya. Hal ini bertujuan agar peserta didik terbiasa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dari pembiasaan dengan diulang terus-menerus. Selanjutnya, tahap yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi peserta didik di depan kelas. Dalam kegiatan presentasi, guru akan memberikan bantuan pada peserta didik yang kurang mampu dalam melakukan presentasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga peserta didik dapat memahami apa yang dijelaskan. Saat kegiatan presentasi berlangsung, setiap peserta didik akan diberi kesempatan untuk menanggapi presentasi dari kelompok presenter. Terakhir adalah tahap yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru bersama peserta didik melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Kemudian, guru melakukan penguatan pembelajaran mengenai materi komponen biotik dan abiotik agar pengetahuan yang diterima oleh peserta didik menjadi utuh. Selanjutnya, guru bersama peserta didik menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Secara umum, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada GPD dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam hal menganalisis, berpikir kritis, kolaboratif, dan berkomunikasi. Hal yang dicapai yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan menganalisis. Proses scaffolding ini membantu peserta didik melewati tahapan-tahapan pembelajaran dari yang tidak paham menjadi paham dengan dukungan dari guru dan rekan kelompoknya. Peserta didik mengalami peningkatan dalam menganalisis apa-apa saja yang ada di lingkungan sekitar dan mengaitkannya ke dalam topik pembelajaran yang sedang dipelajari. Hasil yang kedua yaitu
meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan penerapan scaffolding ini, peserta didik diajak untuk berpikir kritis dalam mengamati, menganalisis, dan menentukan komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar mereka. Hasil yang ketiga yaitu peserta didik terlihat lebih aktif dan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling mendukung. Problem-based learning dan scaffolding ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang sangat kolaboratif sehingga peserta didik terlibat sangat aktif secara langsung dalam proses pembelajaran, mampu berkomunikasi dan berdiskusi dengan rekan kelompok, serta adanya kenyamanan belajar dan saling membantu antar peserta didik. Pembelajaran dari intervensi ini mampu menciptakan dasar yang kuat untuk replikasi di berbagai konteks pembelajaran dan rekomendasi untuk direplikasikan. Hal yang pertama yaitu penyesuaian pembelajaran dengan GPD. Guru dapat menggunakan asesmen diagnostik untuk memetakan peserta didik sesuai tingkat GPD mereka. Hal ini memungkinkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan keterampilan masing-masing peserta didik. Replikasi intervensi ini dapat membantu guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan spesifik setiap peserta didik. Hal yang kedua yaitu implementasi problem-based learning. Penggunaan model PBL dapat diterapkan dalam materi pembelajaran IPA. Guru dapat menyusun dan mengidentifikasi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik, sehingga dalam pembelajarannya setiap peserta didik memiliki motivasi dan lebih aktif dalam pembelajaran. Hal yang ketiga ada scaffolding dan bimbingan guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Replikasi intervensi ini memerlukan pelatihan guru dalam memberikan scaffolding yang efektif sesuai dengan tahapan GPD peserta didik, sehingga perlunya kegiatan workshop dan pelatihan agar guru memahami strategi dan teknik scaffolding yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal yang keempat ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Proses evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini bertujuan untuk memberikan feedback akan pengalaman belajar peserta didik. Replikasi intervensi ini memang harus melibatkan siklus evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Hal yang terakhir yaitu kolaborasi antar kelompok peserta didik. Dalam konteks replikasi ini, peserta didik digabungkan dalam kelompok yang berbeda-beda untuk dapat meningkatkan keragaman ide dan pemikiran. Hal ini dapat menguatkan keterampilan kolaboratif peserta didik. Kesimpulan dari replikasi penerapan scaffolding pada GPD dengan metode problem-based learning ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan efektif dalam mengembangkan pemahaman peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sosial budayanya. Demikian pemaparan kampanye praktik baik dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.